Wang Lin dengan tenang berkata, "Kakak keempat silakan masuk." Nafas di luar paviliun terasa berat, dan setelah sekian lama, pintu dibuka. Seorang wanita cantik berbaju ungu masuk sambil menggigit bibir bawahnya. Meski penampilan wanita ini tak secantik Li Mei, namun ia tetap cantik. Namun, ada bekas perjalanan waktu di wajahnya, membuatnya merasa sedikit tua. Setelah dia memasuki ruangan, dia diam-diam duduk di kursi. Dia tidak memandang Wang Lin. Matanya yang kosong diam-diam menatap ruang kosong di depannya. Ruangan itu benar-benar sunyi saat Wang Lin memejamkan mata dan terus berkultivasi. Namun, dia segera merasakan indera ilahi samar yang terbentang dari antara alis wanita itu. Saat indera ilahi menyebar, itu menyebar ke arah Wang Lin. Gerakannya tidak cepat, gerakannya melambat seperti sangat ragu-ragu. Saat indera ilahi mendekat, mata Wang Lin terbuka dan seberkas cahaya bersinar darinya. Indera ilahi gemetar dan ingin mundur, tetapi langsung membeku di udara. Wajah wanita berbaju ungu itu pucat pasi. Dia bisa merasakan bahwa jika indera ilahinya bergerak, Wang Lin akan langsung melahapnya. Wang Lin menatap wanita berbaju ungu dan melonggarkan kunci indera keilahiannya, membiarkan indera keilahiannya kembali ke tubuhnya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Wang Lin. Ada 6 segel di tubuhnya, menyegel kultivasinya. Apa yang dia ungkapkan keluar hanyalah transformasi jiwa tahap akhir. Jika itu adalah Wang Lin saat itu, dia tidak akan bisa melihat melalui ini. Namun, sekarang dia hanya membutuhkan satu tatapan untuk melihat sepenuhnya wanita berbaju ungu itu. Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang diinginkan kakak keempat?" Wanita berbaju ungu itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap diam. "Karena kakak keempat tidak punya apa-apa, maka aku tidak akan mengirimmu pergi." Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi pun muncul, menyebabkan tubuh wanita itu gemetar dan melangkah cepat menuju pintu. Saat dia tiba di depan pintu, matanya menunjukkan tatapan tegas dan dia berbisik, "Wang Lin, sekarang kamu telah mencapai langkah kedua, apakah kamu tidak takut dengan krisis yang mungkin menimpamu di Sekte Nasib Surgawi?" Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya terulur. Dia menarik kembali wanita berbaju ungu itu dan dengan tenang berkata, "Apa maksud kakak senior?" Wanita dengan gigi ungu terkatup saat dia menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Jika kamu tidak melarikan diri saat itu, kemungkinan besar kamu akan hilang secara misterius selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya kira Anda sudah memperhatikan bahwa dalam Sekte Takdir Surgawi, tidak satu pun dari ribuan murid dalam dan luar dan bahkan kami murid langsung, tidak ada seorang pun yang kultivasinya telah mencapai tahap ilusi yin." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia diam-diam menatap wanita berbaju ungu itu. Ketika seseorang menerobos tahap akhir ascendan dan mencapai tahap ilusi yin, orang itu akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Hal ini tabu dalam Sekte Nasib Surgawi. Saat itu, tingkat kultivasi Anda belum cukup tinggi untuk mengetahui hal ini, dan Anda mungkin masih belum mengetahuinya. Ekspresi Wang Lin masih tidak berubah sama sekali. Wanita berbaju ungu memandang Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, dan dia mengatupkan giginya. "Saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi saya, Zhao Xinmeng, bergabung dengan sekte tersebut pada usia 7 tahun dan berkultivasi selama 1000 tahun. Tanpa menunggu Zhao Xinmeng, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tidak takut guru mengetahui bahwa kamu membicarakan hal ini di sini? Setiap hari pada jam 5 pagi, guru melakukan kultivasi tertutup. Kecuali terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan keluar. Guru telah memiliki kebiasaan ini selama ribuan tahun." Zhao Xinmeng tampak agak terburu-buru. "Wang Lin, semua yang aku katakan itu benar." Wang Lin merenung sedikit dan memandang Zhao Xinmeng. Lalu dia berkata, "Inilah sebabnya kamu memiliki 6 segel di dalam tubuhmu." Zhao Xinmeng tidak terkejut dengan Wang Lin yang melihatnya. Dia mengungkapkan sedikit kepahitan. "Apa lagi yang bisa saya lakukan selain ini? Sepotong jiwa saya ada di tangan guru, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja. Bahkan jika saya harus pergi, guru hanya membutuhkan pemikiran agar saya benar-benar hancur. Ada banyak orang yang menyegel kultivasinya seperti saya.
Di antara mereka, Sun Hong dari Divisi Merah memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia memiliki 11 segel di tubuhnya, memaksa dirinya untuk tetap berada di tahap pertengahan Ascendan. Dia bahkan mengganggu pemahamannya sendiri sehingga tidak sesuai dengan tingkat kultivasi aslinya. Jika dia melepaskan segelnya, dia bisa dengan cepat mencapai tahap awal Nirvana Skrier. Ada juga Lu Hai dari Divisi Merah. Jika dia melepaskan segelnya, tingkat kultivasinya akan segera menjadi puncak korporeal yang. Ini hanya orang-orang yang saya kenal, tapi saya yakin ada orang yang menyembunyikan diri mereka dengan baik di antara 7 divisi. Namun, tidak peduli seberapa besar kemajuan kultivasi kami tidak berani membuka segelnya. Bahkan jika kita menutup kembali kultivasi kita setelah dibuka, kita akan menghilang secara misterius dalam waktu 1 tahun. Jika kami terluka parah dan tingkat kultivasi kami turun, mereka yang tidak menyembunyikan kultivasinya akan baik-baik saja, tetapi kami yang menyembunyikan tingkat kultivasi kami akan tetap menghilang. Dari pemahaman saya, guru telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan memiliki banyak murid. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah muncul atau bahkan terdengar. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Zhao Xinmeng. 6 segel pada wanita ini sangat aneh. Jika mereka tidak bertatap muka seperti ini, mereka akan mudah untuk dilewatkan. Namun, Wang Lin percaya bahwa sebelum All Seer, metode semacam ini tidak ada gunanya. Guru tidak menghentikan kami untuk menyegel kultivasi kami, dia hanya mengabaikan kami. Ketakutan memenuhi wajah Zhao Xinmeng. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti, begitu pula semua murid yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Tidak peduli seberapa banyak kita bersembunyi, guru tidak akan mengakuinya, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu. Namun, jika segelnya terbuka, kita akan dikutuk. 500 tahun yang lalu, ada seorang murid divisi oranye yang segelnya telah mencapai batasnya. Segelnya dibuka dengan paksa, dan dia menghilang keesokan harinya. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Sekalipun kita menyembunyikan kultivasi kita, tetap ada batasnya. Aku tidak mampu untuk terus menjalani kehidupan seperti itu. Dan dalam 100 tahun terakhir, segelku mulai kendor dan aku mulai kehilangan kendali. Akhir-akhir ini menjadi lebih serius. Selamatkan aku. Wang Lin, selamatkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau selama kamu menyelamatkanku. Air mata mengalir di mata Zhao Xinmeng saat dia melihat Wang Lin, dan suaranya menjadi serak. Tahukah kamu bahwa meskipun kamu baru kembali kemarin, kamu telah menarik perhatian semua orang di Sekte Takdir Surgawi yang menyembunyikan kultivasi mereka. Mereka semua pasti bertanya-tanya kapan kamu akan menghilang. Zhao Xinmeng menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang hal ini, karena ini dianggap sebagai hal yang sangat tabu di Sekte Takdir Surgawi. Dia sudah putus asa sebelum ini. Segel di tubuhnya semakin mengendur setiap hari, dan tak lama kemudian, segel itu akan runtuh. Ketakutan akan terungkapnya kultivasinya membuatnya takut. Rumor mengatakan bahwa semua kultivator yang tingkat kultivasinya melampaui Ascendan dilahap oleh guru. Wang Lin, saya tidak akan meminta Anda untuk mengambil kembali jiwa saya, hanya Anda membantu saya memperkuat segel sehingga kultivasi saya akan selamanya tetap di akhir transformasi jiwa. Zhao Xinmeng berdiri dan hendak membungkuk pada Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan kekuatan lembut muncul, menyebabkan Zhao Xinmeng berdiri tegak. Dia merenung sebentar dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keluar paviliun. Zhao Xinmeng terkejut, dan sesaat kemudian, dia juga mendeteksi sesuatu. Setelah merenung sebentar, entah kenapa wajahnya memerah dan dia tiba di samping Wang Lin dalam sekejap. Setelah melepas sepatunya, dia naik ke tempat tidur Wang Lin dan membentuk segel untuk menyembunyikan dirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, langkah kaki ringan terdengar dari luar paviliun. Adik ketujuh, Bai Wei meminta kunjungan. Suara feminin Bai Wei perlahan terdengar di dalam ruangan. Wang Lin tidak punya perasaan buruk terhadap Bai Wei. Jika bukan karena Bai Wei diam-diam mengingatkannya saat itu, Wang Lin tidak akan memiliki pemahaman mendalam tentang Sang Maha Melihat. Kakak senior Bai, silakan masuk. Suara Wang Lin tenang. Namun, ada sedikit aroma wangi badan yang masuk ke hidungnya yang membuatnya tidak nyaman. Pintu terbuka. Bai Wei masih memiliki penampilan cantik, tapi sekarang dia terlihat agak lemah. Di dalam ruangan, dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Masih sama seperti sebelumnya. Kakak ketujuh, kamu tidak berubah sama sekali sejak saat itu. Saudara Bai juga sama. Kita sudah ratusan tahun tidak bertemu, tapi rasanya aku baru bertemu denganmu kemarin. Wang Lin tersenyum.
Mata Bai Wei seperti air saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh menggunakan istilah yang salah. Aku bukan lagi kakak senior Bai, tapi kakak muda Bai. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Bai Wei melihat ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Matanya bersinar, memperlihatkan ekspresi tiada taraf, dan dia tersenyum. Mengapa begitu sulit memanggilku Junior Sister Bai? Saya selalu menjadi seorang wanita. Wang Lin merasa sangat malu. Bahkan setelah 1000 tahun berkultivasi dan pengalaman hidup, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa batuk kering dan berkata, aku ingin tahu untuk apa kakak senior Bai datang ke sini. Alis Bai Wei terangkat dan dia menatap Wang Lin dengan matanya yang seperti air. Bahkan dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal Wang Lin dan tubuh Dewa Kuno, dia hampir tidak mampu menahan tatapan ini. Dia tersenyum masam dan berkata, Bai. Saudari Junior Bai, untuk apa kamu datang ke sini? Ekspresi Bai Wei menghilang dan dia berbisik, Wang Lin, kamu seharusnya tidak kembali. Tidak mudah untuk mengatakannya di sini, tetapi apakah Anda bebas? Di planet Tian Yun, ada pasar bernama Mata Hantu. Jika Anda bebas, ada sesuatu yang ingin saya informasikan kepada Anda dalam perjalanan ke sana. Wang Lin merenung. Dia sudah lama tidak kembali, jadi ada baiknya mendengar dari Bai Wei apa yang terjadi dalam ratusan tahun yang telah berlalu. Selain itu, hubungannya dengan Bai Wei cukup baik, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Setelah mengamati Bai Wei, dia tidak menemukan segel. Kultivasi Bai Wei benar-benar berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Oke, kita akan bertemu di bawah Gunung Ungu siang hari ini. Episode 962 Favorit Su Li Guo. Bai Wei tersenyum pada Wang Lin, harapan memenuhi mata Phoenix-nya, dan dia pergi. Wang Lin tersenyum masam. Dia merasakan sakit kepala terhadap Bai Wei ini. Pada saat ini, riak muncul dari tasnya dan suara Su Li Guo bergema di benaknya. Kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Guru, ini kualitas terbaik. Saya, Su Li Guo, telah bertemu banyak orang, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang seanggun ini. Terutama tatapannya saat dia pergi, bahkan membuat tulang kakek Su menjadi lunak. Guru, jika Anda tidak menyukainya, maka saya menyukainya. Saat aku melihatnya, itu mengingatkanku pada Meiji 1. Wang Lin mengabaikan kata-kata Su Li Guo dan memotong suaranya. Pada saat ini, tawa kecil datang dari sisi Wang Lin. Zhao Xinmeng muncul dan tatapannya terhadap Wang Lin sedikit berbeda. Wang Lin mengerutkan kening saat dia bangkit dan duduk di kursi. Dia berkata, kakak senior keempat, saya akan mempertimbangkan masalah Anda. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin, dan setelah merenung sebentar, dia dengan lembut berkata, meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya telah mempertahankan keperawanan saya selama ribuan tahun berkultivasi. Jika kamu bisa memperkuat segelku, Aku bisa memberimu yin asal 1000 tahunku. Wajah Zhao Xinmeng memerah saat dia menghadapi Wang Lin. Dia membuka lengan bajunya, memperlihatkan titik merah kecil. Dia menggigit bibir bawahnya dan menurunkan lengan bajunya sebelum melihat Wang Lin dan pergi. Ini adalah harapan terakhirku. Jika dia bisa melawan Ling Tianhou, kultivasinya tidak bisa hanya berada pada tahap Nirvana Skrier, dia kemungkinan besar berada pada tahap pembersih Nirvana. Jika dia membantuku, dia pasti bisa menekan segelnya sepenuhnya. Zhao Xinmeng menghela nafas dan sosoknya menghilang di cakrawala. Jika saya meminta bantuan orang lain, dengan guru di sana, saya khawatir tidak ada yang berani membantu. Wang Lin duduk di dalam ruangan dan merenung. Membantu Zhao Xinmeng itu mudah, tetapi melakukan hal ini tidak akan menyenangkan Sang Maha Melihat. Jika apa yang dikatakan Zhao Xinmeng benar, maka pasti ada makna mendalam dari ketidakpedulian guru. Mungkin dia juga mengalami konflik dalam pikirannya. Sambil merenung, pedang surgawi tempat Su Li Guo berada mulai menjadi gelisah dan fluktuasi dari tasnya mengganggu pikirannya. Wang Lin mengerutkan kening dan menamparkan tasnya. Pedang surgawi segera terbang dan kabut hitam dalam jumlah besar muncul. Kabut hitam dengan cepat mengembun dan memperlihatkan sosok Su Li Guo. Mata Su Li Guo bersinar. Setelah dia muncul, dia menarik napas dalam-dalam di tempat Bai Wei berdiri tadi. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk dan dia bergumam, kualitas terbaik. Benar-benar kualitas terbaik. Dibandingkan dengan dia, bahkan gadis kecil di negeri roh iblis bukanlah apa-apa. Jika saya bisa. Su Li Guo menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Wang Lin dengan dingin menatap Su Li Guo. Su Li Guo gemetar dan dia merasakan niat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin ini merasuki jiwanya, yang membuatnya sadar, dan diam-diam dia mulai mengeluh.
Sial, kenapa level kultivasi iblis ini naik lagi? Tidak ada keadilan. Meskipun aku masih takut padanya sebelumnya, jiwaku tidak gemetar karena tatapan dari iblis sialan ini. Rasanya iblis ini bisa menyebabkan kakekku mati hanya dengan pikirannya. Ekspresi Suliguo berubah, tapi dia segera menunjukkan ekspresi menyanjung. Tuan itu perkasa. Tingkat kultivasi Anda meningkat sekali lagi. Guru benar-benar diberkahi oleh surga. Tanpa menunggu Suliguo selesai berbicara, Wang Lin memotongnya dan dengan tenang berkata, untuk apa kamu begitu ingin keluar? Meski suaranya tenang, matanya dingin. Dari pandangan Wang Lin, Suliguo perlu dikalahkan sesekali. Jika tidak, Suliguo akan menjadi terlalu sulit diatur. Iblis ini adalah sesuatu yang dia ciptakan, dan mungkin hanya dia yang paling memahami iblis ini. Sebelum Suliguo dimurnikan menjadi iblis, dia memiliki banyak kebencian, dan kepribadiannya meningkat setelah dimurnikan menjadi iblis. Dia tahu bahwa jika Suliguo kembali ke bentuk aslinya, satu-satunya cara untuk mengendalikan Suliguo adalah dengan selalu menjadi lebih kuat darinya. Kembali ke Netherbis, lelaki tua itu mengira Suliguo adalah orang yang setia, namun kenyataannya, dia tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Paling-paling itu adalah kebiasaan yang terbentuk karena berada di bawah kendali Wang Lin selama hampir 1000 tahun. Pikiran pantang menyerah terkadang muncul di hati Suliguo. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik. Tidak baik. Iblis-iblis ini akan menghukumku hari ini. Suliguo gugup saat dia menjilat bibirnya dan menyanjung, Guru, alasan Su kecil keluar adalah untuk memberi selamat kepada peningkatan kultivasi guru. Sejak saya dengan cemerlang memutuskan untuk mengikuti guru, tingkat kultivasi guru meningkat setiap kali saya keluar. Lama-lama si kecil ini berpikir jika dia lebih sering keluar, mungkin tingkat kultivasi guru akan semakin tinggi. Hehe. Saat Suliguo berbicara, dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin, siap untuk mengubah kata-katanya kapan saja. Wang Lin mengerutkan kening tetapi menunjukkan senyuman. Dia memandang Suliguo dan berkata, karena kamu punya hati, maka jangan kembali ke dalam pedang surgawi untuk saat ini. Tetaplah bersamaku dan pahami dengan baik niat pedang yang kamu warisi. Suliguo segera menepuk dadanya dan berkata, Tuan, yakinlah, Su kecil tidak akan mempermalukanmu dan akan berkultivasi dengan baik. Meskipun Suliguo mengatakan ini, dia diam-diam tertawa. Kakek Sumu tetaplah yang lebih pintar dan bereaksi lebih cepat. Hanya beberapa kata manis dan bahkan iblis ini akan dikalahkan. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, kamu tidak bisa mengalahkan mantra kakek Su. Wang Lin tidak lagi memperhatikan Suliguo. Dia duduk dan mulai berkultivasi. Suliguo seperti hantu yang melayang-layang di dalam ruangan. Kemudian dia menjadi bosan dan tidak bisa tidak memikirkan kecantikan Bai Wei yang tiada taraf. Dia pertama kali dengan hati-hati melihat Wang Lin sebelum dia mengendus dan mengungkapkan ekspresi mabuk. Kecantikan yang sesungguhnya. Jika dia seorang wanita, dia tidak akan seistimewa itu. Kakek Su telah bertemu banyak wanita, tetapi dia adalah seorang pria. Pikiran Suliguo bergetar dan hatinya terasa gatal. Dia ingin mencari Bai Wei sekarang juga untuk berbicara dari hati ke hati. Pikirannya dipenuhi fantasi, dan dia merasa gelisah. Namun, memikirkan bagaimana Wang Lin masih berada di dekatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Saat kakek Su mengikuti leluhur klan iblis raksasa, leluhur itu sangat baik padaku. Dia memberiku Meiji. Hari-hari itu penuh dengan warna. Sayangnya, setelah kembali ke iblis ini, aku disimpan di dalam tas sepanjang hari. Kehidupan yang baik masih sangat jauh. Memikirkan hal ini, Suliguo merasakan kemarahan di dalam hatinya. Ketika kultivasi saya cukup kuat suatu hari nanti, saya harus kembali ke iblis ini. Paling-paling aku hanya akan bertarung sampai mati. Bertarung. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat kelopak mata Wang Lin bergerak. Dia segera mengungkapkan senyuman tersanjung. Namun, setelah menunggu lama, mata Wang Lin tidak mau terbuka. Suliguo dalam hati mengutuk, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Jika aku mempunyai seseorang yang begitu menyayangiku, aku pasti sudah menyerang mereka, belum lagi kecantikan itu. Suliguo menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Setelah berpikir lama, dia duduk dan mulai memahami warisan niat pedang kuno itu. Kakek Su harus bekerja keras. Jika tidak, jarak antara aku dan iblis hanya akan semakin lebar. Maka aku tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman iblis ini dan lepas dari jurang kesengsaraan ini. Setelah Suliguo mulai berkultivasi, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang sebelum dia menutup matanya dan mengabaikan Suliguo.
Namun, Wang Lin telah memutuskan untuk memurnikan iblis ini sekali lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Matahari di luar paviliun bersinar terang dan seolah menghilangkan semua kegelapan. Langit cerah dan biru. Itu akan membuat hati siapapun menjadi tenang. Wang Lin membuka matanya dan tubuhnya bergerak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan dia keluar. Su Liguo bangkit untuk mengikuti. Matanya melihat sekeliling saat dia menekan kegembiraan di hatinya. Aku akan melihat keindahan itu. Wang Lin melangkah di udara dan menuju ke dasar Gunung Ungu. Di kejauhan, dia bisa melihat sosok-sosok bergerak di antara 7 gunung. Ini mengungkapkan adegan sebuah sekte besar. Terdengar nyanyian dari kejauhan. Itu adalah murid tingkat rendah dari sekte takdir surgawi yang mempraktikkan kemahiran mantra mereka. Energi spiritual yang padat memenuhi sekte nasib surgawi. Namun, saat itu tengah hari, sehingga energi spiritual mengandung api yang dan tidak cocok untuk kultivasi. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang luar biasa seperti yang terjadi saat fajar atau senja. Divisi ungu memiliki status terendah di antara 7 divisi. Bahkan barisan 7 murid langsung belum lengkap. Termasuk Wang Lin, hanya ada 5. Akibatnya, jumlah murid biasa di Gunung Ungu menjadi lebih sedikit. Hal ini membuat gunung besar itu menjadi suram. Penduduknya jarang. Saat dia berjalan turun dari gunung, dia tidak melihat siapapun. Su Liguo mengikuti di belakang Wang Lin, dan sinar matahari yang menyinari dirinya tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Nyatanya, rasanya menyenangkan, apalagi memikirkan bagaimana ia akan segera bertemu dengan si cantik. Hati Su Liguo gatal, dan dia hanya membenci Wang Lin karena terlalu lambat. Melihat bayangan Wang Lin, Su Liguo berpikir, iblis ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersenang-senang dalam hidupnya, tetapi bahkan kakek Su ini pun harus mengagumi peningkatan tingkat kultivasinya. Kultivator formasi inti kecil itu telah menjadi kultivator. Hanya memikirkan hal ini, Su Liguo dengan cepat menghilangkan gagasan ini dan berpikir, saya tidak bisa menjadi seperti dia. Kegembiraan apa yang ada dalam hidupnya? Dapat dikatakan bahwa kultivasi iblis ini dibangun oleh bahaya dan pembantaian. Saya, Su Liguo, tidak cocok untuk ini. Nyaman untuk memegang keindahan. Jika saya seperti dia, cepat atau lambat saya pasti akan hancur. Aku tidak tahu kapan iblis ini akan bernasib buruk dan terbunuh. Tidak, jika dia terbunuh, nasibku juga tidak akan baik. Mungkin pikiranku akan terhapus untuk digunakan sebagai roh pedang biasa. Sementara Su Liguo memikirkan hal-hal acak, Wang Lin telah tiba di kaki gunung. Ada sebuah paviliun di kaki gunung. Ada sosok ungu berdiri di dalam paviliun, dan dari jauh mereka memancarkan perasaan anggun. Namun, sosok itu feminin dan menunjukkan sedikit kelemahan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut sosok ungu itu. Orang ini mengangkat rambutnya dengan tangan seperti batu giok, lalu berbalik dan tersenyum pada Wang Lin. Jika seseorang tidak mengetahui detailnya, maka orang ini jauh lebih cantik dari kebanyakan wanita. Mata Bai Wei berbinar dan dia tersenyum. Kakak senior Wang memang menepati janjinya. Meski ekspresi Wang Lin netral, Su Liguo menatap Bai Wei dari belakangnya. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, apapun yang terjadi, dia akan melompat ke arah Bai Wei. Apa ini? Tatapan Bai Wei menatap Su Liguo. Tubuh Su Liguo dipenuhi kabut hitam, dan pada saat ini, kabut hitam ini berkontraksi, memperlihatkan penampilannya ketika dia masih seorang kultivator. Matanya menunjukkan tatapan jahat, tapi ekspresinya serius. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar dengusan dingin yang membuatnya takut dan segera mengungkapkan ekspresi menyanjung. Perubahan cepat itu mengejutkan Bai Wei. Inilah roh harta karunku. Saudara Bai, di manakah pasar yang sedang kamu bicarakan? Tolong pimpin jalannya. Wang Lin tidak banyak memperkenalkan diri. Dengan Wang Lin di sini, meskipun hati Su Liguo gatal, dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menatap Bai Wei tanpa daya dan mengutuk dalam pikirannya. Iblis sialan ini, Wang Lin. Dia sendiri tidak akan memakannya, dan dia juga tidak akan membiarkan kakek Su makan. Tidak ada keadilan, tidak ada keadilan. Alis Bai Wei berkerut dan dia berkata, kakak senior Wang. Wang Lin segera menjadi malu. Jarang sekali dia merasa malu, dan sekarang Bai Wei telah melakukannya 2 kali. Saat dia merasa malu, mata Su Liguo berbinar dan dia menatap Bai Wei. Dia berpikir dalam hati, surga telah menyinariku, Su Liguo, untuk bertemu cinta dalam hidupku. Saya tidak tahan. Asap hitam muncul di sekitar Su Liguo dan dia berubah menjadi mulut besar yang sepertinya akan melahap Bai Wei.
Pada saat ini, setiap pikiran tentang Wang Lin dibuang oleh pikirannya. Dia hanya bisa melihat senyuman Bai Wei. Saat dia bergegas keluar, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan tangannya menembus kabut hitam dan langsung meraih jiwa Su Liguo. Su Liguo tiba-tiba berbalik dan baru saja menunjukkan ekspresi galak pada Wang Lin ketika Wang Lin menangkapnya. Kemudian Su Liguo dengan cepat mengungkapkan ekspresi menyanjung dan mengulangi, Guru, saya tahu saya salah. Saya salah. Wang Lin meraih Su Liguo dan berkata, Bai. Saudari muda Bai, tolong pimpin jalannya. Bai Wei juga melihat petunjuk dan memandang Su Liguo dengan penuh minat. Tatapan ini membuat Su Liguo bersemangat. Bai Wei tersenyum sambil menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia berdiri di atas pedang dan terbang ke kejauhan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan mengejar cahaya pedang. Meskipun Bai Wei ini sebelumnya feminin, namun tidak se-ekstrim ini. Tubuhnya sekarang dipenuhi aura yin dan bahkan temperamennya telah banyak berubah. Ke depan, Wang Lin bisa merasakan seseorang diam-diam mengikutinya. Tanpa berbalik, dia tahu orang ini adalah Zhao Xinmeng. 1. Roh domain nafsu yang digunakan Wang Lin untuk melawan Liu Mei. N. Episode 963 Saudara Chen. Karena energi yin di dalam tubuh Bai Wei, tidak hanya pikirannya berubah, perilakunya juga menjadi sangat feminin. Jika dia terlahir seperti ini, itu akan baik-baik saja, tapi saat itu jelas tidak terlalu ekstrim. Saat mereka terbang, cahaya Wang Lin bersinar redup saat dia melihat ke arah Bai Wei. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Bai Wei, tapi dia tidak bisa menemukan masalah sebenarnya. Namun, kultivasi selama 1000 tahun memberinya perasaan khusus. Meskipun dia tidak bisa melihat sebanyak Olsir, dia masih bisa merasakan jejak peristiwa yang belum terjadi. Bai Wei rupanya tidak menyadari indera ilahi Wang Lin melewatinya dan terus tersenyum dan berbicara dengan Wang Lin. Kamu belum lama berada di sini. Dalam beberapa bulan, cuaca di planet Tian Yun akan berubah. Perubahan mendadak antara mendung dan cerah dianggap sebagai pemandangan unik planet Tian Yun. Selama ratusan tahun ini, sekte takdir surgawi tenang dan tidak banyak yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, itu adalah pohon putih yang ditanam seseorang di belakang gunung dan mengklaim pohon itu tidak akan pernah berbunga. Namun warna bunganya bukan putih melainkan hitam. Itu hanya berlangsung 3 tarikan napas sebelum berubah menjadi debu. Ini mengejutkan banyak orang saat itu. Saya juga ada di sana. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa menyelamatkan sekuntum bunga. Tidak ada yang mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening, tapi perasaan kecil itu mengganggu hatinya. Ekspresinya tetap netral saat dia mendengarkan percakapan Bai Wei. Setelah Anda pergi, guru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dan jarang keluar. Saat Bai Wei tersenyum, dia memberitahu Wang Lin setiap kejadian yang terjadi di sekte nasib surgawi. Pada awalnya, Wang Lin serius mendengarkan, tapi segera dia mengerutkan kening. Tidak ada hal hebat yang dibicarakan oleh Bai Wei. Itu semua adalah hal-hal sepele yang tidak ada artinya. Bai Wei tersenyum. Ada juga kota mata hantu. Kota itu menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu setelah berhasil melelang mantra surgawi lengkap. Setiap kali dibuka, itu menarik sejumlah besar kultivator. Dibuka selama 1 bulan, dan selain aula lelang, masyarakat bebas berdagang. Namun, kota mata hantu tidak terlalu besar dan jumlah tempat tinggalnya terbatas. Jika kita terlambat, aku khawatir kita harus berkemah. Wang Lin merenung sedikit dan membiarkan Bai Wei berbicara sambil memimpin, tapi dia merenung dalam hatinya. Setelah 15 menit, Wang Lin tiba-tiba berkata, Saudari muda Bai, metode kultivasi apa yang kamu kembangkan? Bai Wei terkejut dan ekspresinya berubah. Dia berhenti sebelum mundur beberapa langkah sambil memulai dari Wang Lin dan berkata, apakah saudara Wang meremehkan saya? Jika kamu menganggapku menyebalkan, maka aku akan pergi dan tidak pernah mengganggumu lagi. Wang Lin terkejut. Dia hanya menanyakan apa metode kultivasinya, tapi dia tidak menyangka Bai Wei akan berubah begitu besar. Wang Lin perlahan berkata, Saudara Bai salah paham. Aku hanya bertanya dengan santai. Bai Wei menggigit bibir bawahnya dan merenung sejenak. Dia kemudian memandang Wang Lin dengan tampilan yang rumit dan berkata, metode kultivasi yang saya kembangkan disebut seni keinginan ganda surgawi. Setelah berbicara, Bai Wei terdiam dan terbang ke utara. Seni keinginan ganda surgawi. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat sosok Bai Wei. Matanya menyipit, dan dia bisa dengan jelas melihat energi yin yang kaya di dalam Bai Wei tiba-tiba bertambah cepat. Itu bergerak sangat cepat melalui meridian Bai Wei dan membentuk sebuah tanda.
Tanda ini dibentuk oleh pergerakan energi yin melalui meridian Bai Wei. Sebelumnya, energi yin di dalam Bai Wei terlalu lambat untuk disadari oleh Wang Lin. Namun, dia bisa melihatnya sekarang, tapi tanda itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Mata Wang Lin berbinar dan dia ingat tanda itu. Dia tidak bertanya lagi dan mengikuti Bai Wei. Saat senja, dia melihat kota berbentuk lingkaran di kejauhan. Kota ini seperti lingkaran yang jatuh ke bumi dan dijaga oleh para kultivator. Sebelum mereka mendekat, Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan di sekitar kota. Sinar energi pedang terkadang jatuh dari cakrawala. Terkadang hanya satu dan terkadang banyak. Mereka turun keluar kota dan menunjukkan undangan mereka sebelum masuk. Wang Lin tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menyebarkan indera ilahi di tempat asing, atau hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dia secara alami berhati-hati, dan meskipun tingkat kultivasinya meningkat, kewaspadaannya tidak berkurang. Bagaimanapun, kehati-hatian diperlukan untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Setelah merenung sedikit, indera ilahi Wang Lin menyebar ke arah kota. Dia tidak terburu-buru dalam menyebarkan akal ilahi. Itu lebih seperti nafas yang lembut. Dia tidak mencoba menemukan rahasia di kota tetapi fokus pada fluktuasi pembatasan. Dia bertingkah seolah dia telah tiba di depan pintu yang aneh. Alih-alih mendobrak pintu dengan kasar, dia malah membuka pintu dan melihat sekilas ke dalam. Meski tidak sopan, ini adalah perilaku umum di dunia kultivasi. Kecuali jika seseorang sangat kejam, hal ini biasanya tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Pembatasan kota sama sekali tidak menimbulkan keberatan terhadap Wang Lin. Dengan kultivasi dan pencerahan Wang Lin dalam pembatasan atas kota tidak memperhatikan indera ilahi sama sekali. Namun, saat indera keilahian Wang Lin melewati batasan dan hendak kembali setelah menyapu kota, 3 indera keilahian yang tersembunyi dengan baik meletus. Mereka seperti 3 naga yang menyerang indera ilahi Wang Lin. Kultivator apa yang datang ke kota mata hantu saya? Saya salah satu dari 3 bersaudara Chen, Tuan Yi Chen. Sebuah suara kuno keluar dari perasaan keilahian ketika mendekati perasaan keilahian Wang Lin. Pada saat yang sama, naga ilusi yang dibentuk oleh 3 indera ilahi berputar membentuk badai. Mereka akan menjebak akal ilahi Wang Lin untuk mencegahnya pergi. 2 dari 3 indera keilahian berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Indera ilahi dari Master Yi Chen berada pada tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Kombinasi indera ilahi mereka membuat Wang Lin tidak dapat segera melarikan diri. Mantra Wang Lin semuanya ada di dalam tubuhnya, dan kesadaran ilahinya belum mencapai tahap pertengahan dari Nirvana Skrier, jadi dia bukan tandingan mereka bertiga dengan kesadaran ilahi. Saya Wang Lin dari Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah harapan saya harap Anda akan memaafkan saya. Wang Lin adalah orang pertama yang bersikap tidak sopan, jadi dia tidak marah. Perasaan keilahianmu ceroboh dan dijebak olehku, tapi kamu ingin aku memaafkanmu. Alasan macam apa itu? Hari ini, kami bertiga tidak akan mempersulitmu. Datanglah secara pribadi untuk mengakui kesalahan Anda dan kemudian segera pergi. Jika kamu berani masuk ke kota mata hantu lagi, jangan salahkan kami karena tidak bersikap baik. Di samping Tuan Yi Chen, indera ilahi yang suram muncul. Wang Lin dan Bai Wei berdiri di luar kota, mengantri untuk masuk. Adapun pertobatan Wang Lin dengan ketiganya, kecuali kultivasi seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan memperhatikan apapun. Bai Wei jelas tidak menyadari apapun, tapi Wang Lin mengerutkan kening. Saya harap rekan kultivator tidak keberatan, tapi kami bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota mata hantu, jadi kami harus berhati-hati. Jika rekan kultivator tidak setuju, jangan salahkan saya karena menghancurkan indera ilahi ini. Tuan Yi Chen menghela nafas. Dia tahu melakukan ini terlalu berlebihan. Lagi pula, orang ini belum melampaui batas dan itu hanyalah sapuan alami. Ketiga saudara Chen semuanya pernah melakukan ini sebelumnya. Kecuali saat ini, mereka dipekerjakan oleh kota mata hantu, jadi mereka harus berhati-hati. Selain itu, dia sedikit tidak senang saat ini. Pada dasarnya semua monster tua Nirvana Skrier di planet ini memahami bahwa mereka bertiga bertanggung jawab atas keamanan kota mata hantu. Kebanyakan dari mereka tidak akan menyelidiki dengan indera keilahian mereka sebagai tanda penghormatan kepada mereka bertiga. Orang di hadapannya jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Apa gunanya dia mengakui kesalahannya setelah menyadari situasinya buruk? Jika orang ini menolak mengakui kesalahannya dan datang untuk melawan kami bertiga, saya bisa menghormatinya secara setara. Namun, jelas dia melihat betapa kuatnya kami bertiga dan menjadi penakut. Selain itu, jika kita tidak menghukum orang ini dengan berat,
kita tidak akan memiliki hari yang damai sebelum pelelangan dimulai. Untuk menakut-nakuti orang lain yang berani mengamati dengan indera ilahi mereka, kita harus lebih kejam. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkannya. Tuan Yi Chen dengan lembut menyebarkan pesannya. Akan terlalu mudah bagi mereka bertiga untuk mengurus kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Bahkan jika orang ini benar-benar berasal dari Sekte Takdir Surgawi, Yang Maha Melihat tidak akan merendahkan dirinya untuk menghadapi mereka. Apalagi mereka bertiga tidak membunuh. Bagaimanapun, mereka bertiga telah memberi orang ini kesempatan, jadi meskipun mereka menghancurkan inderanya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Jika itu adalah seseorang dari Sekte Pedang Dalou, Tuan Yi Chen tidak akan memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga, Biksu Pedang Ling Tianhou terkenal karena melindungi dirinya sendiri. 3 napas waktu berlalu dalam sekejap. Tuan Yi Chen mendengus dingin dan naga indera keilahian yang dibentuk oleh mereka bertiga mengaum pada indera keilahian Wang Lin yang terperangkap. Mereka akan menghancurkan akal ilahi Wang Lin yang terperangkap. Kalian bertiga sudah keterlaluan. Wang Lin tidak memperhatikan Bai Wei atau Su Li Guo. Dia mengerutkan kening dan kemudian menghilang dengan satu langkah. Pembatasan kota mata hantu bahkan tidak dapat menghentikan kesadaran ilahi Wang Lin, apalagi tubuh fisiknya. Saat Wang Lin menghilang, pembatasan tersebut hanya muncul 3 kali sebelum benar-benar runtuh. Saat pembatasan itu runtuh, sosok Wang Lin muncul di atas kota mata hantu. Kecepatannya di luar imajinasi. Saat Wang Lin muncul, dia langsung meraih naga akal ilahi. Naga itu ingin melawan, tapi tidak ada gunanya. Wang Lin melemparkan naga itu ke belakang dan terdengar suara gemuruh keras saat naga akal ilahi itu runtuh. Di dalam kota mata hantu, ada sebuah bangunan yang sangat indah. Di dalam ruangan ketiga dari timur duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi bermartabat. Namun, pada saat ini, matanya terbuka, dia batuk darah, dan ekspresinya berubah drastis. Monster tua pembersih Nirvana. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan menghilang. Episode 964 mengubah musuh menjadi teman. Bergerak seperti air, tangan Wang Lin mengepal dan dia dengan santai melayangkan pukulan. Badai hitam yang tak terbayangkan terbentuk. Salah satu indera keilahian yang membentuk naga indera keilahian tersentuh oleh pukulan Wang Lin. Indera ilahi itu runtuh bahkan sebelum ia bisa melawan. Saat indera ilahi menghilang, di gedung megah kota mata hantu, seorang pria parubaya berbaju ungu berada di kamar kedua dari timur sambil minum teh. Dia tiba-tiba memecahkan cangkir teh dan tehnya menguap. Pria parubaya itu menjadi pucat dan dia batuk darah, lalu matanya terkejut. Detak jantungnya berdebar semakin cepat dan dia berseru, mungkinkah itu pembersih Nirvana? Ekspresinya berubah sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan menghilang dari kamar. Saat Wang Lin melayang di udara, indera ilahi kembali ke tubuhnya. Dia dengan dingin melihat indera ilahi yang terakhir. Pemilik indera ilahi itu adalah Tuan Yi Chen. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan semuanya berakhir dalam sekejap. Indera ilahi terakhir dengan cepat mundur. Dengan ekspresi acuh tak acuh, tangan Wang Lin mengulurkan tangan. Indera ilahi terakhir tampaknya diperas oleh dunia dan ditarik ke arah Wang Lin. Wang Lin meraihnya dan langsung menghancurkannya. Di ruangan pertama dari timur di gedung megah itu, ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia berdiri di belakang meja dengan kuas di tangannya dan menulis dengan penuh semangat di kertas di atas meja. Melakukan banyak hal sekaligus terlalu mudah bagi para kultivator seperti mereka. Namun, saat ini, kuas di tangannya patah dan dia tiba-tiba mendongak. Wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir deras ke tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menekannya. Tidak baik. Orang tua itu mengutuk dalam hatinya dan melambaikan lengan bajunya saat dia menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang terjadi di kota mata hantu ketika runtuhnya pembatasan menarik perhatian semua kultivator. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, dan mereka memandang ke langit. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sudah sangat toleran. Jika mereka bertiga melepaskan inderanya, ini tidak akan terjadi. 3 sinar cahaya kanan terbang keluar dari kota dan tiba di hadapan Wang Lin. 3 sinar cahaya menampakkan diri mereka sebagai 3 bersaudara Chen. Pria tua berambut putih itu adalah Tuan Yi Chen. Di belakangnya ada lelaki tua berjubah hijau dan lelaki parubaya berjubah ungu. Ketiganya memasang ekspresi pahit. Mereka tidak mengerti bagaimana orang ini dengan mudah menghancurkan indera keilahian mereka secara langsung ketika indera keilahiannya jelas-jelas berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Jika dia hanya menghancurkan indera keilahian mereka, mereka tidak akan terlalu takut, karena mereka bisa saja bekerja sama.
Namun, yang membuat mereka takut adalah betapa mudahnya Wang Lin melakukannya. Satu genggaman, satu pukulan, satu remasan. Semua tindakan yang sangat sederhana dan acak. Mereka bertiga bisa merasakan bahwa dia bahkan tidak berusaha melakukan apapun, dan itulah akar teror mereka. Tidak ada kultivator Nirvana Skrier yang bisa melakukan ini. Bahkan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir puncak pun tidak bisa melakukan ini, karena bagaimanapun juga, mereka bertiga. Hanya ada satu penjelasan atas apa yang terjadi, orang ini adalah seorang kultivator pembersih nirwana. Mohon maafkan kami, rekan kultivator Wang Lin. Masalah ini adalah kesalahan kami. Tuan Yi Chen tersenyum pahit. Mereka bertiga berdiri di depan Wang Lin dengan agak malu. Mereka bertiga semuanya terkenal di planet Tianyun, dan sekarang mereka telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Meski hati mereka terasa pahit, mereka tidak merasakan ketidakpuasan. Lagi pula, karena pihak lain adalah seorang kultivator pembersih nirwana, lupakan sapuan kesadaran ilahi yang sopan, bahkan jika dia dengan angkuh menyapunya, itu bisa dimengerti. Jika mereka mengetahui tingkat kultivasinya sebelumnya, mereka tidak akan berani menghentikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan seorang kultivator pembersih nirwana yang datang ke kota mata hantu. Sekalipun orang itu tidak mendapat undangan, mereka akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Di planet Tianyun dan semua planet sekitarnya, kultivator pembersih nirwana sangatlah langka. Salah satu dari mereka adalah orang-orang yang bisa membuat planet kultivasi bergetar dengan satu hentakan kaki. Saya belum pernah mendengar ada orang bernama Wang Lin. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari sekte takdir surgawi. Mungkinkah dia berasal dari generasi yang lebih tua dari murid-murid yang maha melihat? Mereka bertiga saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Namun, kekuatan yang dipamerkan Wang Lin memang layak bagi seorang kultivator pembersih nirwana. Orang tua berjubah hijau merasa agak malu dan berkata, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Wang. Kami bertiga bertanggung jawab atas kota ini, jadi kami mungkin telah menyinggung perasaan Anda. Tolong lupakan kami, maafkan kami." Pria parubaya itu juga tersenyum masam dan berpikir, reputasi ketiga saudara Chen tidak benar-benar jatuh. Lagi pula, siapa yang berani memprovokasi seorang kultivator pembersih nirwana? Ketiganya memasang ekspresi tulus dan berulang kali mengakui kesalahannya. Ekspresi Wang Lin menjadi rileks dan dia dengan tenang berkata, "Akulah yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, jadi lupakan saja masalah ini." Mereka bertiga menghela nafas lega. Jika Wang Lin tidak membiarkan ini pergi, mereka hanya bisa mencoba melarikan diri. Memprovokasi seorang kultivator pembersih nirwana seperti dicap mati. Guru Yi Chen dengan sopan berkata, "Rekan kultivator Wang pasti datang ke kota mata hantu untuk membeli sebotol liquid purple jade. Namun masih ada beberapa hari sebelum lelang. Apakah fellow cultivator punya tempat tinggal? Jika tidak, kami bertiga dapat mengatur tempat untuk Anda." Pria parubaya berjubah ungu dan pria tua berjubah hijau memandang Wang Lin dengan tatapan mengundang. Betapapun sombongnya mereka bertiga, ketika menghadapi seorang kultivator pembersih nirwana, mereka tidak berani mengungkapkan satupun. Sebaliknya, mereka menunjukkan niat untuk mendekat. Giok ungu cair. Ini terdengar familiar bagi Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia melihat mereka bertiga dan mengangguk. "Kalau begitu aku akan merepotkan kalian, tiga rekan kultivator." Tuan Yi Chen tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Sudah takdir kami bisa berkenalan dengan rekan kultivator Wang Lin." Dia tersenyum sambil memberi isyarat dengan tangan kanannya untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat ke kejauhan. Di gerbang kota, Bai Wei sedang menatapnya, dan di belakangnya ada Su Li Guo. "Kalian, kemarilah." Suara Wang Lin tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga Bai Wei. Bai Wei sedikit ragu sebelum terbang ke udara. Su Li Guo menatap punggung Bai Wei dengan tatapan hafal dan segera mengikutinya. Saat mereka bertiga melihat Bai Wei, mereka terkejut, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka pergi ke sisi timur kota menuju gedung 4 lantai yang indah. Ada halaman di sekelilingnya yang dipenuhi gunung dan sungai palsu. Energi spiritual di sini sangat padat. Tuan Yi Chen tersenyum. "Disinilah kami bertiga tinggal di kota. Rekan kultivator Wang dapat memilih kamar." Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. "Terima kasih banyak." Baru setelah melihat senyuman Wang Lin barulah ketiga bersaudara itu akhirnya rileks. Pria parubaya berjubah ungu itu tertawa. "Saudara Wang, istirahatlah dulu dan saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan buah. Karena kami bersaudara tidak mengenal saudara Wang, kami berempat harus berdebat tentang Dao.
Tuan Yi Chen mengangguk sambil tersenyum. Orang tua berjubah hijau itu tertawa. Kakak ketiga benar. Bagaimana kami bertemu dengan rekan saudara Wang dapat dianggap sebagai legenda? Wang Lin tersenyum tipis. Tidak perlu menolak undangan hangat mereka, dan dia juga tertarik pada liquid purple jade. Dia mengangguk. Jika itu masalahnya, maka aku akan dengan senang hati menurutinya. Saudara Wang terlalu sopan. Tuan Yi Chen kemudian pergi bersama dua orang lainnya. Bai Wei tidak terbiasa dengan semua ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan pernah berinteraksi dengan kultivator tingkat ini, meskipun dia adalah murid yang maha melihat. Tak lama kemudian, para pelayan datang dan mengatur penginapan untuk mereka berdua. Ada banyak kamar kosong di sini. Setelah Bai Wei pergi, Su Liguo tanpa sadar mengikuti, tetapi setelah Wang Lin memberikan tatapan dingin, dia dengan patuh mengikuti Wang Lin. Kamar yang dipilih Wang Lin adalah kamar yang agak elegan di lantai 2. Meja dan kursi kayu ungu, lemari kayu merah, dan lukisan yang tergantung di dinding semuanya menenangkan pikirannya. Ada kap lampu kuning bersulam di atas lampu naga berukir. Saat cahaya menembus bayangan, cahayanya terang namun lembut dan menyebar ke setiap sudut ruangan. Ruangannya tidak besar, tapi Wang Lin sangat puas. Su Liguo melayang di udara dan melihat sekeliling. Hatinya dipenuhi dengan rasa jijik dan dia bertanya-tanya apa bagusnya tempat ini. Iblis ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara bersenang-senang. Jika itu terserah dia, dia akan menemukan tempat dengan banyak gadis. Oh, betapa nyamannya hal itu. Wang Lin diam-diam duduk di kamar dengan mata setengah tertutup. Sepertinya dia sedang melihat ke jendela, tapi sebenarnya sedang memikirkan tindakan Bai Wei. Apa sebenarnya yang Bai Wei cari dariku? Dia tidak akan memanggilku ke sini tanpa alasan. Ada juga tanda aneh di tubuhnya. Wang Lin merenung. Dia selalu merasa ada sesuatu yang ingin dikatakan Bai Wei padanya. Semua yang dia bicarakan sepanjang jalan tidak ada gunanya. Apa yang ingin dia katakan kepadaku? Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengingat semua yang dikatakan Bai Wei. Lalu matanya tiba-tiba menyipit. Mungkinkah apa yang ingin dikatakan Bai Wei terkandung dalam hal-hal yang tidak berguna itu? Jika memang begitu, maka dia pasti menghadapi beberapa kesulitan yang membuatnya tidak berani berbicara langsung kepadaku. Dia tentu saja tidak takut padaku, tapi... Tuan, Wang Lin merasa seperti dia telah memahami suatu petunjuk, tapi dia tidak yakin. Mungkin ada batasan yang menghalangi dia untuk memberitahuku. Jadi dia hanya bisa memberikan petunjuk. Wang Lin diam-diam merenungkan bagaimana ekspresi Bai Wei berubah begitu drastis ketika dia bertanya tentang metode kultivasi Bai Wei. Pada saat itulah Wang Li menyadari tanda aneh yang terbentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Bai Wei? Wang Lin merenung sejenak sebelum dia melihat ke pintu. Sesaat kemudian, suara Tuan Yi Chen terdengar. Saudara Wang, buah dan nektarnya sudah disiapkan. Karena langit belum gelap, bagaimana kalau kita berempat berdebat Dao? Episode 965 Ling Er. Wang Lin membuka pintu dan melihat Tuan Yi Chen berdiri di luar sambil tersenyum. Rekan kultivator terlalu baik. Silakan. Wang Lin tersenyum. Di utara halaman utara ini, ada sebuah paviliun. Paviliun ini tidak besar, tapi sangat indah. Itu terbuat dari batu giok surgawi dan memiliki formasi pengumpulan energi spiritual untuk memastikan lingkungan yang baik. Di luar pendopo, terdapat aliran sungai dengan nyanyian derasnya air yang mampu meningkatkan mood. Ada ikan-ikan kecil yang berenang di sungai dan terkadang melompat keluar dari air sehingga menimbulkan riak dan cipratan air. Di dalam paviliun duduk pria parubaya berjubah ungu dan pria tua berjubah hijau dengan meja di antara mereka. Meja ini terbuat dari batu giok putih dan sangat halus. Di samping mereka ada seorang wanita yang sangat cantik dengan mata besar berbinar. Dia melihat Master Yi Chen dan Wang Lin yang masuk. Ketika Wang Lin dan Tuan Yi Chen tiba, pria parubaya dan pria tua itu berdiri dan tersenyum pada Wang Lin. Pria parubaya itu menunjuk ke samping dan tersenyum. Saudara Wang, tolong. Wang Lin melihat ke paviliun dan juga ke arah wanita cantik itu. Wanita ini juga seorang kultivator, meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi saja, Nas Chen Sol. Dia sangat cantik tetapi juga sangat polos, hal yang jarang terjadi di dunia kultivasi. Hanya seseorang yang dicintai oleh orang yang berkuasa yang dapat mempertahankan tingkat kepolosan ini. Orang yang berkuasa itu harus menjaga mereka tetap dekat agar mereka tidak terlalu terpapar dengan dunia kultivasi. Wanita ini tampak mirip dengan Tuan Yi Chen. Setelah dia melihat Wang Lin menatapnya, wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya.
Namun, dia masih mengintip Wang Lin dari sudut matanya, dan dia dipenuhi rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum tipis. Dengan kelicikannya, dia secara alami mengetahui niat mereka. Meski kesalahpahaman di antara mereka tidak besar, apapun bisa terjadi di dunia kultivasi. Mereka takut Wang Lin akan berjaga-jaga jika mereka bertiga mengundangnya, dan kemudian mereka tidak dapat berbicara dengan baik. Jadi mereka memutuskan untuk meminta wanita tersebut, yang merupakan seorang kerabatnya, untuk datang sebagai cara tidak langsung untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa Junior Nas Chen Sol ke sini. Setelah semua orang duduk, Tuan Yi Chen memanggil gadis itu. Dia tersenyum saat memperkenalkannya pada Wang Lin. Saudara Wang, dia adalah junior di keluarga saya. Anak ini tidak berindera, tapi dia harus datang. Di masa depan, tolong jaga dia. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah gadis itu, dan ekspresinya berubah serius. Ling Er, ini senior Wang, seorang kultivator yang kuat. Bahkan lelaki tua ini harus menghormatinya. Bagimu memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya adalah keberuntunganmu. Gadis itu berkedip dan membungkuk ke arah Wang Lin. Ling Er menyapa senior. Suara gadis ini sangat indah. Itu seperti burung penyanyi, dan suaranya seakan mampu menembus tulang seseorang. Wang Lin dengan hati-hati memandang gadis itu dan terkejut. Rekan kultivator Wang pasti memperhatikan bahwa cucu perempuan saya ini dilahirkan dengan tubuh roh air alami. Segala sesuatu selain suaranya disembunyikan oleh lelaki tua ini. Aku harus menjaganya di sisiku. Jika tidak, dia akan dijadikan tungku oleh orang-orang yang berniat buruk. Tuan Yi Chen tersenyum pahit. Wang Lin mengangguk. Tubuh roh air paling cocok untuk menggunakan tungku. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir saat berada di dekat Tuan Yi Chen. Tidak banyak orang yang berani mencuri seorang wanita dari mereka, karena tidak ada gunanya menjadikan mereka musuh hanya demi seorang wanita. Selain itu, meskipun ketiga saudara Chen ini tampak seperti kelompok yang hanya terdiri dari 3 orang, jika mereka dipaksa mengalami krisis hidup dan mati, mereka pasti akan mendapatkan bantuan untuk koneksi mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Ketika Wang Lin mendengar suara wanita cantik itu, dia mengalami kesurupan. Meski cepat pulih, rasa pahit muncul di hatinya. Kepahitan ini sangat kuat, seperti debu yang mengusir kenangan yang tersegel. Dia juga terlahir dengan tubuh roh air. Wang Lin menghela nafas. Ada hal yang tidak bisa dilupakan dan ada rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Kenangan lama secara tidak sengaja akan muncul kembali saat menghadapi pemandangan serupa. Setiap kali mereka muncul kembali, mereka akan menimbulkan rasa sakit yang tak dapat disembunyikan. Menghela nafas secara rahasia, tatapan Wang Lin sekali lagi tertuju pada gadis cantik itu. Gadis itu merasa tidak nyaman dan tidak berani menatap Wang Lin. Dengan lembut menyentuh tas pegangannya, Wang Lin mengeluarkan topi jeraminya. Saat dia melihat topi jerami itu, Wang Lin merasa seperti dia melihat Yun Kezi. Setelah meletakkan topi jerami di atas meja, Wang Lin dengan tenang berkata, ini adalah hadiah dari seorang teman lama. Ini dapat membantu menutupi aura Anda. Setelah rekan kultivator Master Yi Chen menyempurnakannya, mungkin kekuatannya akan meningkat. Saya akan memberikannya kepada anak ini sebagai hadiah. Hidung gadis itu berkerut. Jelas sekali dia menganggap topi jerami itu agak jelek. Tuan Yi Chen memandangi sedotan itu dengan hati-hati dan terkejut. Saudara Wang, meskipun barang ini bukan harta surgawi, namun sangat indah. Jumlah formasi di dalamnya sangat banyak sehingga saya bahkan tidak bisa langsung melihat semuanya. Pembatasan ini bekerja sama dapat menutupi seluruh aura. Seseorang yang pandai dalam pembatasan dapat mempelajari pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dengan mempelajari topi ini dan meningkatkan tingkat kultivasi pembatasannya. Saudara Wang, hadiah ini terlalu berlebihan. Setelah gadis itu mendengar ini, rasa ingin tahu memenuhi matanya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, barang ini tidak berguna bagiku, jadi berikan saja pada anak ini. Tuan Yi Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sebagai tanda terima kasih. Melihat gadis itu, tatapan Wang Lin menjadi sedikit lembut. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 lonceng. Dia tersenyum. Aku akan menghadiahkan ini padamu juga. Kegembiraan memenuhi mata gadis itu dan dia mengambil loncengnya. Mendengar gema nyaring bel, dia langsung tertawa kegirangan. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Ling Er terima kasih senior. Suara ini bahkan lebih memikat dari sebelumnya, tapi tidak berpengaruh pada Wang Lin.
Ketika Tuan Yi Chen melihat lonceng itu, dengan wawasannya, dia secara alami melihat bahwa lonceng itu tidak biasa. Dia menghela nafas saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan kultivator Wang, orang tua ini berterima kasih. Dia merasa sangat malu. Awalnya mereka bertiga yang bersalah, tapi sekarang juniornya telah menerima hadiah besar dari pihak lain. Setelah duduk, dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan sepotong batu hitam dan berkata, "Rekan kultivator Wang, terimalah batu langit gelap ini. Ketika para kultivator mencapai level kita membutuhkan batu langit gelap untuk menyimpan akal ilahi untuk membuat avatar atau menyimpan mantra kekuatan untuk digunakan. Jika kamu tidak menerimanya, orang tua ini akan malu." Wang Lin tersenyum ketika dia mengambil batu itu dan indera ilahi melewatinya. Meski ekspresinya netral, hatinya tergerak. Batu hitam ini sangat aneh dan memiliki banyak lubang kecil yang mengeluarkan daya isap. Tidak hanya dapat menyimpan dan menjaga kesadaran ilahi, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk menyimpan mantra terlebih dahulu. Itu mirip dengan jimat klan abadi terpilih. Selain itu, seseorang dapat membuat avatar ilusi hanya dengan sebuah pikiran. Itu adalah harta yang sangat praktis. Meskipun harta karun ini bukanlah sesuatu yang sangat berharga, namun tetap saja langka. Wang Lin mengangguk dan memasukkannya ke dalam tasnya. Orang tua ini kacau dan belum memperkenalkan kedua adik laki-lakiku. Orang tua ini adalah saudara laki-laki kedua saya, Liu Yulong. Nama panggilannya adalah Tuan Yilong. Tuan Yi Chen menunjuk ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Pria tua berjubah hijau itu berdiri, menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, dan tertawa. Nama Tuan Yilong tidak ada artinya di hadapan saudara Wang. Saudara Wang cukup memanggil saya dengan nama saya. Ini saudara ketigaku, Zhen Xinghan, yang dijuluki Master Yi Xing. Pria paruh baya berjubah ungu memiliki tingkat kultivasi terendah. Meskipun dia berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dia jelas lebih lemah dari Master Yilong. Dia berdiri dan dengan hormat menggenggam tangannya. Saudara Wang bisa memanggilku dengan namaku saja. Aku ingin tahu apa nama panggilan saudara Wang. Setelah Tuan Yi Chen selesai memperkenalkan mereka, dia melihat ke arah Wang Lin. Dalam dunia kultivasi, meskipun terdapat julukan di kalangan kultivator tingkat bawah, namun tidak ada satupun yang menjadi terkenal atau tersebar luas. Itu tidak bisa dibandingkan dengan julukan para kultivator yang benar-benar kuat, dan maknanya sangat berbeda. Ketika seseorang menjadi kultivator langkah kedua, nama panggilan seringkali merupakan pengakuan bersama dan versi singkat dari kehidupan mereka. Bahkan hingga saat ini, Wang Lin belum memiliki nama panggilan. Jika dia benar-benar melakukannya, maka itu adalah orang yang dia dapatkan di All Heaven dari pembantaiannya, Master Demon. Setelah merenung sedikit, Wang Lin perlahan berkata, "Nama panggilan saya adalah Master Demon." Setelah dia berbicara, Tuan Yi Chen dan saudara-saudaranya segera merasakan niat membunuh berdarah datang dari lubuk hati mereka. Seolah-olah Wang Lin telah berubah menjadi binatang buas yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya baru saja kembali dan belum tinggal lama di planet Tian Yun, jadi kalian bertiga pasti belum pernah mendengar tentang saya. Wang Lin mengambil cangkir itu dan meminumnya seteguk. Dengan tubuh dewa kunonya, hampir tidak ada racun yang dapat membahayakan dirinya selain beberapa racun yang sangat kuno dan langka dari zaman kuno. Setelah memindainya dengan inderanya, Wang Lin yakin itu aman. Setelah meletakkan cangkir anggur, gadis cantik di sebelah Tuan Yi Chen segera mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Kemudian dia kembali ke samping Tuan Yi Chen, dan matanya yang indah sesekali menatap Wang Lin. Tuan Yi Chen dan saudara-saudaranya kembali normal dan mulai mengobrol dengan Wang Lin. Saat mereka mengobrol, mereka mulai berdebat tentang Dao. Waktu perlahan berlalu. Saat mereka berempat berbicara, bulan segera berada tinggi di langit dan mereka menjadi akrab satu sama lain. Angin bertiup ketika Tuan Yi Chen mengambil cangkir anggurnya untuk minum dan menghela nafas. Jalan Dao membedakan kita dari manusia fana di dunia. Seseorang yang paling beradaptasi untuk mengisolasi diri dari segala sesuatu untuk menyelesaikan Grand Dao surga. Sayangnya, meski lelaki tua ini bisa menghilangkan segalanya, kata keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa saya hilangkan. Mengapa kamu harus memotongnya? Kultivator bahkan berani menentang langit, jadi mengapa mendengarkan pemikiran sekilas ini? Saya dengar ada area yang fokus pada kultivasi keluarga. Ini tentu saja berarti bahwa para kultivator ini memiliki keluarga. Masih ada kultivator kuat yang muncul di antara mereka, jadi semuanya hanyalah pola pikir. Episode 966 Memahami Kebenaran.
Guru Yi Chen tampaknya telah memperoleh sedikit pencerahan. Dia memegang cangkir anggur dan tidak meletakkannya dalam waktu lama. Apakah saudara Wang berbicara tentang sistem bintang seluruh langit ketika berbicara tentang keluarga kultivasi? Tuan Yi Chen menunjukkan ekspresi tertarik. Setelah Wang Lin mengangguk, Guru Yi Chen melanjutkan, berbicara tentang sistem bintang seluruh langit, mereka benar-benar berbeda. Sungguh menakjubkan bahwa mereka telah berkembang sejauh ini dengan berfokus pada keluarga kultivasi. Jika bukan karena aliansi kultivasi yang memberitahuku hal ini, aku tidak akan mempercayainya. Pertempuran All Heaven melawan aliansi di utara menyebabkan aliansi mundur. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Saat dia berbicara, semburan guntur datang dari langit malam dan awan perlahan berkumpul menutupi bintang-bintang. Kelembapan memenuhi area tersebut dan kemudian sambaran petir yang menerangi malam menyambar. Pada saat yang sama, tetesan air hujan dalam jumlah besar turun, menimbulkan suara percikan yang keras. Ada lapisan kabut tipis yang muncul dari tanah. Wanita cantik bernama Ling Er berseru dan dengan cepat datang ke tepi paviliun untuk melihat keluar. Pencerahan Guru Yi Chen terputus. Dia terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Cuaca di planet Tian Yun sangat aneh dalam beberapa bulan terakhir. Sesaat yang lalu langit malam cerah, namun saat berikutnya awan gelap menutupi langit dan terjadilah hujan lebat. Pria parubaya bernama Master Yi Xing mengangguk dan berkata, ya, itu seperti seorang kultivator eksentrik yang kepribadiannya terus berubah dan tidak mungkin untuk dilihat. Ketika apa yang mereka katakan sampai ke telinga Wang Lin, itu menyebabkan dia gemetar. Dia tiba-tiba melihat ke langit di luar paviliun dengan cangkir anggur di tangannya. Seolah-olah dia tersambar petir. Awalnya, dia bingung dengan masalah Bai Wei, tapi sekarang seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata telah membuka jalan. Ini seperti kepribadian seseorang. Itu aneh dan terus berubah. Tidak mungkin untuk melihat melalui. Sebelumnya, Bai Wei mengatakan bahwa cuaca di planet Tian Yun akan berubah dalam beberapa bulan. Perubahan mendadak antara mendung dan cerah merupakan pemandangan unik di planet Tian Yun. Meskipun ini terdengar biasa, namun sebenarnya ini sangat mendalam. Perubahan cuaca yang terus-menerus di planet Tian Yun sebenarnya mengacu pada kepribadian guru yang terus berubah. Itu sama dengan spekulasi yang kumiliki tentang dia yang terus berubah di antara avatarnya. Tindakan Wang Lin menyebabkan ketiga saudara Chen saling memandang. Mereka tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Wang Lin dan tidak bisa menahan diri untuk diam. Setelah kata-kata Guru Yi Xing menghilangkan kabut di benaknya, pikiran Wang Lin menjadi sangat jernih. Dia memikirkan kembali sikap Bai Wei dan sepertinya memahami beberapa situasinya. Ada sebatang pohon putih yang ditanam seseorang di belakang gunung, dan konon pohon itu tidak pernah berbunga, tapi berbunga. Namun warna bunganya bukan putih melainkan hitam. Mereka hanya bertahan 3 tarikan napas sebelum semuanya berubah menjadi debu. Hal ini mengejutkan banyak orang saat itu. Saya juga ada di sana. Saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa menyelamatkan sekuntum bunga. Ada makna tersembunyi di balik perkataannya. Pohon putih itu mengacu pada Bai Wei sendiri. Pohon putih yang tidak bisa berbunga berarti dia awalnya laki-laki, namun dia menjadi perempuan. Lalu dia berkata bunga putih tiba-tiba berbunga, tapi bukannya bunganya putih, malah hitam. Ini bahkan lebih jelas lagi, dia memberitahuku bahwa karena suatu alasan, warna hitam dan putih berbalik dan dia berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Bunga yang hanya hidup selama 3 tarikan napas berarti dia tidak punya banyak waktu untuk pergi. Dia memberitahuku semua ini agar aku bisa menyelamatkannya. Inilah mengapa reaksinya begitu berlebihan ketika saya menanyakan metode kultivasinya, hal itu menambah keraguan saya dan merenungkan kata-katanya. Ini juga sebabnya dia memberitahuku bahwa itu adalah metode keinginan ganda surgawi. Tanda aneh yang dibentuk oleh aliran energi yin biasanya tidak muncul dengan sendirinya. Namun, ketika Bai Wei mengatakan, metode keinginan ganda surgawi, hal itu muncul. Itu adalah Bai Wei yang ingin mengingatkanku pada sesuatu. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan tentang perubahan cuaca sebelumnya, itu berarti orang yang dia takuti adalah yang maha melihat. Orang yang menyebabkan dia menjadi seperti ini kemungkinan besar juga adalah yang maha melihat. Inilah alasan sebenarnya dia memintaku keluar dari sekte takdir surgawi. Wang Lin tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangannya ke arah ketiga saudara laki-laki Chen, dan berkata, 3 rekan kultivator, saya punya masalah penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Setelah Wang Lin berbicara, dia meraih Suli Guo dan melemparkannya ke dalam tasnya. Lalu, dengan satu langkah, dia menghilang. Ketiga saudara laki-laki Chen sangat bingung.
Setelah merenung sedikit, mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Dengan satu langkah, Wang Lin sudah muncul di luar kamar Bai Wei. Dia tidak ingin mengetahui rahasia yang Maha Melihat, tetapi dia harus selalu waspada. Hanya setelah memahami yang Maha Melihat, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Alhasil, Wang Lin ingin tahu persis apa yang terjadi dengan Bai Wei. Saat dia muncul, dia berseru dan merasakan sedikit fluktuasi pembatasan dari kamar Bai Wei. Itu sangat lemah, dan bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan menyadarinya kecuali dia ada di sini. Ada yang salah. Mata Wang Lin berbinar dan indera ilahi langsung masuk ke dalam ruangan. Saat indera ilahi menyentuh fluktuasi pembatasan yang lemah, kekuatan memukul mundur yang kuat muncul dan bertabrakan dengan indera ilahi Wang Lin. Suara ini bergema dan langsung menarik perhatian ketiga saudara Chen. Setelah suara keras itu, mata Wang Lin berbinar. Ruangan yang dia buka dengan paksa menjadi jelas di matanya dan tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bai Wei hilang. Dengan kultivasi Bai Wei,